Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Dibuatnya video ini adalah untuk mempresentasikan sedikit materi yang telah diajarkan pada mata kuliah Teknologi Informasi. Oke, kita langsung ke materinya. Sejarah teknologi informasi. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain, membutuhkan interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini salah satunya melalui komunikasi. Seiring majunya teknologi, komunikasi antar manusia semakin lama terus berkembang. Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, faksimili, email, SMS, telekonferensi, dan sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi menjadi lebih praktis. Transfer informasi pun jadi lebih gampang dilakukan. Contohnya, informasi tentang aktivitas gunung berapi dapat cepat direspons dan diteruskan ke pihak yang membutuhkan untuk diambil tindakan. Sejarah teknologi teknologi, informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding goa. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Begitu pula ragam informasinya. Masa sekarang semakin banyak informasi yang diserap. Internet seolah mampu memberikan informasi tanpa batas. Namun, hal ini tidak dirasakan pada zaman lampau. Pada awal sejarah, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja, bahasa lisan memiliki kelemahan yakni informasinya mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Lalu, sedikit lebih maju, informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukan alfabet dan angka Arabik, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Saat ditemukan teknologi pencetakan, informasi menjadi lebih mudah disebarkan. Hal serupa juga terjadi ketika mulai muncul radio, televisi, hingga komputer yang membuat informasi menyebar jauh lebih luas jangkauannya. Setelah itu, teknologi informasi menjadi suatu disiplin ilmu yang penting. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ilmu teknologi informasi digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, bahkan sampai ke urusan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Dalam teknologi informasi diperlukan seperangkat komputer dan sistem jaringan sesuai kebutuhan. Setidaknya ada 3 hal untuk membantu mendapatkan informasi yang relevan dan akurat, yaitu data, alat pengolah data, dan metode pengolah data. Menurut laman sumber belajar Kemendikbud, teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi telah bergulir sejak zaman prasejarah. Awalnya, komunikasi menggunakan suara dengusan dan isyarat tangan. Lalu, berkembang sampai sekarang yang menggunakan peralatan komunikasi lebih modern. 1. Masa prasejarah, sampai 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. 2. Masa sejarah, 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun-tahun 1570 sampai tahun 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Cailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. 3. Masa modern, 1400 Masehi, sekarang. Pada masa modern teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf,
telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa praaksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praaksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Jika berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Hal yang saat ini sedang menjadi tren dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Tidak dapat dipungkiri kalau TIK tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari anak kecil hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak sudah begitu tergantung pada TIK. Jika dilihat dari kacamata sejarah, TIK sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak beratus-ratus berabad-abad lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan TIK. TIK berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda bahkan negara yang berbeda kini sudah mampu melakukan komunikasi bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh di antaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, e-laboratory, e-mail, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut di atas, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi, handphone, pagar, PDA, laptop hingga palem-top sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan TIK pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Masa modern. Teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika. Berikut sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia. Internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan Internet Protokol (IP) di Universitas Indonesia bernama UINETLAB pada tanggal 24 Juni tahun 1988. Dalam buku Perkembangan Teknologi Komunikasi, 2017 karya Nurudin, pada tahun 1994, muncul Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia yang bernama Indonet. Indonet berhasil membangun sambungan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. Pada tahun 1995, Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP Indonet dan Ratnet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. Radio. Perkembangan radio di Indonesia telah ada sejak tahun 1920-an. Pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa stasiun radio di kota-kota besar seperti Batavia Aceh Radio Vereniging, BRV, Nederland Indische Radio Omroep, NIROM, dan Solose Radio Vereniging, SRV. Pada tanggal 11 September tahun 1945, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan Stasiun Radio Nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI. RRI memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda II, pemancar RRI di Wonosari, Yogyakarta menjadi alat penghubung utama antara tokoh nasionalis di Yogyakarta dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Satelit. Perkembangan satelit di Indonesia berawal dari pembangunan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa pada masa pemerintahan Orde Baru. Satelit Palapa berhasil diluncurkan pada tanggal 8 Juli tahun 1976 dari Cape Kennedy, Amerika Serikat.
Dalam Jurnal Studi Perkembangan dan Kondisi Satelit di Indonesia, 2013, karya Diah Yuniarti, peluncuran satelit Palapa bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang efektif dan efisien. Sistem satelit ini mampu menyediakan layanan teleponi dan faksimili antar kota di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, radio internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perjalanannya. Sebab, perkembangan teknologi di Indonesia sudah dimulai hampir 1 abad yang lalu. Memang, perkembangan teknologi informasi ini beriringan dengan peradaban manusia dari zaman ke zaman. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini merupakan hasil evolusi yang akan terus berlanjut hingga masa depan. Radio sebagai teknologi informasi pertama. Radio menjadi teknologi pertama yang masuk di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Saat itu, radio tersebut bernama Batavia Radio Vereniging yang berlokasi di daerah Batavia atau Jakarta. Radio pertama Indonesia kala itu terjadi setelah stasiun radio pertama diamuraikan dan 3 tahun setelah Inggris dan Uni Soviet. Materi selanjutnya hardware dan software. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer, sebagai pengolah data, dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer yaitu 1. CPU, Central Processing Unit. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. 2. Monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. 3. Keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU, biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. 4. Mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. 5. CD-ROM. Alat tambahan, alat periferal, yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD compact disc. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. 6. Hard disk. Hard disk merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. 7. Compact disc CD. Compact disc adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. 8. Floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. 9. Scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. 10. Printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data output berbentuk cetak, berupa teks maupun gambar grafik. Software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. 1. Software system. Software system terdiri dari 3 yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasannya sebagai berikut. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Program bantu, utility. Program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa pemrograman PHP, Java, C++, dan sebagainya. Dua. Software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web,
hingga perangkat media player, dan sebagainya. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu pengolahan kata, word processor. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasi, Microsoft Word, Ami Pro, WordPerfect, dan WordStar. Pengolah angka, spreadsheet. Pengolah angka berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contoh aplikasi, Microsoft Excel, Symfony, SuperCalc, Lotus 123, Quattro Pro. Pengolah data, database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data, baik berupa angka, atau gabungan angka dan kata. Contoh aplikasi, Microsoft Access, DBase, Foxbase, Fox Pro, Clipper, Paradox dan lain sebagainya. Antivirus. Seperti namanya software ini berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpan komputer. Sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contoh aplikasi, Avira, Smadaf, McAfee, Norton Antivirus, Panda, dan lainnya. Pendidikan dan game. Software ini secara khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contoh aplikasi, PC Globe, Bodyworks, Science Adventure, Reader Rabbit, dan lain-lain. Antivirus. Seperti namanya software ini berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpan komputer. Sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contoh aplikasi, Avira, Smadaf, McAfee, Norton Antivirus, Panda, dan lainnya. Pendidikan dan game. Software ini secara khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contoh aplikasi, PC Globe, Bodyworks, Science Adventure, Reader Rabbit, dan lain-lain. Tiga. Brainware. Istilah brainware memang tak terlalu familiar seperti software dan hardware, namun brainware adalah komponen yang penting loh. Sebenarnya brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Beberapa contoh brainware antara lain. Programmer, yakni orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Operator,
yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.